Aku Kilo, pelayan di Manor. Tapi aku lahir buat melahirkan anak. Selir memilih aku untuk mengandung anak untuknya. Suntikannya udah selesai. Semuanya Hidup lalu, setelah dia pakai aku, dia bunuh aku tanpa rasa. Tapi aku kembali ke hari itu juga. Kali ini, kau akan bayar semua ini. Nyonya. Pergi kalian. Kau hebat juga ya. Adikku sayang. Kau goda yang mulia. Dia tiduri kau 2 kali. Dia bekali. Bilang, hadiah apa yang pantas buatmu? Tolong ampuni saya, Nyonya. Nyonya, saya salah, tolong ampuni. Dasar nggak berguna. Kalau aku bisa punya anak, kau nggak akan sentuh dia. Kau nggak layak. Nyonya, Raja nggak tahu tempat saya rendah. Melayani Raja adalah kehormatan besar. Tolong lepaskan saya. Saya tak berani. Gadis pintar. Walaupun kau pewaris sejati. Terus kenapa? Hidup ini, kau akan merangkap di kakiku. Sujinyao, kau curi namaku, ambil anakku, bunuh aku. Kali ini, semua rasa sakit yang kau beri akan kubayar balik. Dasar jalan, lihat apa kamu? Atau mungkin kamu marah karena nyonya kita suruh kamu tidur sama Kaisar? Pantas saja. Kenapa? Kita sama-sama cuma pelayan. Kamu kerja paling rendah, tapi Kaisar malah lihat kamu. Dan kamu bahkan hamil anaknya. Kenapa kamu? Hidup lalu, kamu bantu Sujinyao bunuh aku. Kali ini, kamu target pertamaku. Aku nggak berani. Aku mohon, Nyonya, jangan ganti aku. Jangan usir aku pergi. Dasar jalan kecil, bodoh kayak babi. Gimana dia bisa tahu rencanaku? Kecuali ada yang kasih tahu dia. Siapa yang bilang aku mau usir kamu? Nggak ada. Aku sumpah. Aku akan layani yang mulia dengan baik. Lahirkan pangeran untukmu. Tolong jangan. Aku tanya sesuatu. Jawab aku. Itu kakak Yaner. Kakak Yaner bilang, kalau aku lahirkan pangeran, Nyonya akan buang aku. Dan bunuh aku. Kalau enggak, untung banget kan. Kenapa jatuh ke yang paling bodoh? Kalau dipilih, dia pasti lakuin sendiri. Omong kosong. Kapan aku bilang gitu? Nyonya, jangan percaya wanita ini. Dasar jalan. Berani nafsu sama yang mulia. Nyonya, aku enggak. Aku beneran enggak. Jangan percaya jalang ini. Pengawal, seret dia keluar dan pukuli. Baik. Nyonya, Nyonya. Nyonya, aku nggak bohong. Nyonya, ampuni aku. Di kehidupan ini, aku yakin adalah balas perlahannya perlahan. Sama Yanar, sama Sujinyao, sama semua yang sudah sakiti aku. Olesin obatnya sekarang. Kalau enggak, kamu bakal menderita. Kamu ngapain sih?
Coba aja. Tahu sekarang kan, kenapa kamu yang dipukul, sementara aku baik-baik aja? Soalnya kamu cuma pelayan rendahan. Tapi aku disayang Kaisar. Kita beda sekarang. Yolang. Terus kenapa? Kamu cuma alat buat anak Nyonya. Begitu kamu melahirkan, kamu bakal sengsara. Oh ya? Tapi kamu udah sekarat sekarang. Dan aku pindah ke Istana Wangi. Apa? Nggak mungkin. Dasar murahan. Kenapa enggak? Kalau aku rebut hati Baginda dan lahirkan anaknya, mulai saat itu aku jadi selir, pelayan istana biasa. Nggak ada artinya. Jalang. Jangan pergi. Ngapain sih? Jalan kecil ini Pergi buru-buru banget. Jangan-jangan ada yang aneh sama Botogyok itu. Trembling Joy. Dari barat, obat perangsang birahi. Dasar pelacur. Nyembunyiin obat terlarang. Jadi sundal ini pakai obat ini buat godain yang mulia. Gimana kalau aku pakai obat ini? Bukannya aku bisa jadi permaisuri juga? Yang mulia sudah tiba. Salam yang mulia. Mana Salirsu? Yang mulia, Nyonya. Pergi ke taman. Saya panggilkan sekarang. Silakan minum teh. Yang mulia, biar aku yang melayani Anda. Nyonya, yang mulia datang menunggu Anda. Ayo pergi. Yaner, engkau kira tangga naik. Sebenarnya jalan menuju neraka. Pertunjukan akan segera dimulai. Yang mulia. Aduh, Kak. Dasar jalang. Kamu kasih aku apa?
dua ramuan ini. Simpan baik-baik. Dasar lembut, bikin naik birahi. Habis tidur lelap. Nah, bikin pria loyo. Tenang aja, aku bakal hati-hati. Dia paling takut jadi loyo. Lagi pula, dia kaisar. Sebagai nyonya istana, begini cara mau atur pelayan. Siang bolong, dia berani terang-terangan naik kerajaanku. Mulai sekarang, mungkin kursi selir ini perlu pemilik baru. Pengawal, ditangkap jalan ini. Bawa dia pergi. Siksa dia. Baik. Nyonya, aku salah. Nyonya, ampuni aku. Cabut. Cabut 10. Buku jarinya. Robek semuanya. Baik, Nyonya, jangan Nyonya, aku mohon. Aku salah Nyonya, tolong. Nyonya, dia nggak kuat. Dia mati? Mati gampang banget jalan itu. Kalian semua lihat baik-baik. Siapapun yang berani rayu yang mulia, nasibnya kayak dia. Kalau kalian nggak percaya, silakan coba saja. Oh ya, kalau gitu aku dengan senang hati coba. gerak lebih cepat. Kamu pikir kamu masih nyonya istana? Dalam 3 lupa, kunci ini dan bawa masuk. Kalau enggak, kuliti kamu. Kurang ajar. Meski di istana dingin, dia tetap bangsawan. Kamu nggak punya hak bicara. Siapa Janang ini? Ikut campur urusan sini? Aku melayani Slirsu sebagai dayang utamanya. Slirsu, dia sekarang kesayangan kaisar. Kuampuni kau hari ini. Nyonya Meiji. Maaf aku lancang, tapi tolong ajari aku. Kau tahu siapa aku? Saat kaisar dulu masih hidup, kau menguasai harem. Mana mungkin aku tak kenal? Ya, tapi Kaneli. Aku cuman sadir tua yang penuh luka. Itu saja. Apa yang bisa kuajarkan? Merayu. Di mata kebanyakan orang, itu cuman trik murahan yang memalukan. Kau yakin kau mau belajar itu? Aku yakin trik apapun yang bikin pria jatuh hati, aku pelajari. Nih, makan ini. Tanpa tangan, pakai mulutmu. Buat wanita, pertama menggoda, kedua lembut. Gini, pria sekeras apapun di tanganmu bakal jadi luluh. Lembut bak sutra. Kamu yang kendalikan. Bakat alami banget. Tubuhmu lentur sekali. Cuma 7 hari, kamu udah kuasai yang aku butuh 7 tahun. Terima kasih, Nyonya Meiji. Kalau aku dapat restu raja, aku balas budi Nyonya. Harem akan segera berubah selamanya.
Wanita ini, aku udah perintah jelas. Kasih dia kerja paling berat. Tapi kulitnya malah makin mulus. Puasang yang mulia malam ini. Yang paling penting, lahirkan pangeran segera. Tapi jangan lupa tempatmu. Kalau aku tahu, kamu goda kaisar. Tenang saja, Nyonya. Hamba ini akan Tak lakukan hal yang buat Nyonya marah. kehidupan lalu, Su Jinyao iri wajahku. Sangat iri. Dia coba segala cara bunuh aku. Dan aku cuma diam saja. Kali ini, aku pakai wajah ini untuk ubah nasibku. Dan naik ke puncak. Maafkan aku. Aku nggak tahu kau datang sebagai ini. Aku belum mandi. Yang mulia, aku belum mandi. Tubuhku belum bersih. Bawakan airnya. Kenapa dia belum keluar juga? Goda dia, buat dia langgar aturan. Dasar jarang kecil. Tuanku, Aku harus pergi sekarang. Kalau tidak, Permaisuri akan marah. Dia nggak berani. Tuanku, almarhum raja sudah tetapkan aturan. Wanita rendahan tidak boleh berbagi ranjang denganmu. Malam ini, biar aku melayanimu dan menemanimu semalam. Pergi! Nara, ini baru permulaan. Semua yang kau inginkan akan kurebut semuanya, satu persatu. Dia melayani dengan baik semalam. Untuk menyenangkan Anda, itu keberuntungannya. Beri dia hadiah. Permisi, Yang Mulia. Bawa jalang itu ke kamarku. Baik. Jalang! Jangan tidur. Cuman gara-gara kau tidur dengannya. Kau bisa santai sekarang. Jangan lupa. Kau cuman pelayan di istanaku. Aku bilang hidup, kau hidup. Aku bilang mati. Maka kau mati. Saya paham, Nyonya. Kenapa dia yang miskin? Tetap cantik begitu. Kenapa aku susah payah rebut cintanya semalam sama dia dan dia berubah? Tidak, akan kubiarkan dia hancurkan usahaku. Perempuan murahan. Bunuh kau. Bunuh kau. Nyonya, ada kabar dari istana. Jalang. Kali ini kulepas. Tapi lain kali, gacakkan kuap. Nyonya, dia cuma bayi. Belum sebulan. Tolong ampuni dia, aku mohon. Kau bikin aku marah. Jadi aku Bunuh anakmu buat pelampiasan. Jangan, toh. walau kau mau kedudukan, dia cuma anak kecil. Tegak banget kau. Ngawal.
Yang mulia, Pengawal, bawa wanita keji ini ke istana dingin. yang mulia. Tahu tempatmu? Kalau tidak, tali sutra itu nanti hari kematian putrimu. Iya. Aku tahu tempatku, sumpah. Gak akan macam-macam. Kali ini bukan aku yang dicambuk. Aku yang pegang cambuknya. Cincin nyawa kamu kau. Bayar dengan darah. Di kehidupan lalu aku selalu menunduk. Tapi akhirnya aku mati tragis di istana. Sekarang aku hidup lagi. Mereka yang menyakitiku akan bayar mahal. Yang mulia, tempat ini kosong. Roh jahat bergentayangan. Mohon pergi, Yang mulia. Takut rohnya melukai Anda. Diam. Aku butuh udara. Baik, Dengar dewa. Aku berdoa sepenuh hati. Turunkan hujan. Akhiri kekeringan di barat. Selamatkan rakyat. Tenangkan hati raja. Cuma ada yang biasa. siapa sangka? Doanya bukan harta atau nama, tapi kedamaian negeri. Tanda ketulusan. Aku akan menarikan tarian hujan kampungku. Yang mulia, Anda baik-baik saja. Pergi. Baik. Yang mulia, kenapa kamu di sini? Dia bilang mau datang malam ini. Dia di mana? Nyonya, Kasim Fugui kirim pesan. Yang mulia, nggak jadi datang. Keluar! Tenang dulu, Nyonya. Dia sibuk, tapi dia tetap sayang sama kamu. Sayang? Hatinya udah sama. Perempuan, jalang itu. Mana si jalang itu? Kemana dia? Malas kerja. Biar aku cari sekarang. Keluar. Sekarang kamu di tanganku. Jangan salahkan aku. Nyonya gawat. Dia kabur. Kurang ajar. Tanpa izinku. Dia berani pergi. Kirim orang sekarang. Yang mulia. Aku... Apa ini? Bukan mimpi. Gimana kalau aku bangun dan kamu hilang? Kalau ini mimpi, ya biarlah. Kalau bisa punya mimpi seindah ini, aku mati pun rela. Walau semua cuma mimpi. Seumur hidupku. Udah sepadan.
Kamu peduli banget. Aku gak akan kecewain kamu. Besok, aku akan umumkan ke istana. Kamu jadi selirku. Jangan, Yang Mulia. Tolong jangan. Tolong tarik lagi. Aku cuma dikirim untuk melayani selir. Mana bisa Dayang dapat gelar? Lagi pula, aku udah janji ke selir. Begitu lahirkan pangeran, aku langsung pergi. Cari tempat terpencil, menetap, dan gak balik ke ibu kota. Aku gak bisa ingkari janji. Tolong, Yang Mulia, tarik kembali. Selir manja dari bangsawan. Nggak bisa jaga Dayang. Hati-hati banget. Dia yang berkuasa. Bukan aku. Yang Mulia, Andalah yang berkuasa. Anda penguasa semua, yang tertinggi. Justru karena itu, aku tak berani minta lebih lagi. Mohon tuanku, ambil kembali. Ada apa ini? Nyonya, kami cari kemana-mana. Tanda dibagi, tanda kiluo. Tapi, aku temukan ini. Apa ini? Dasar jalan kecil. Dia tidur sama penjaga. Cepat panggil. Pelayan yang kuat sekarang. Ikut aku. Tangkap dia. Baik. Yang Mulia, jangan. Aku tak bisa bohong. Aku bersumpah pada Buddha, sebuah janji. Tak akan khianati nyonyaku. Mohon tuanku, jangan tanya lagi. Bicara. Siapa berani lakukan ini? Menyiksa di istanaku. Sudah waktunya. Nyonya, Pengawal, tangkap jalang ini. Bawa dia, pukul sampai mati. baik. Nyonya, aku bersumpah, aku datang hari ini cuma untuk berdoa bagi rakyat. Jalang, masih bohong. Mana selingkuhanmu? Kau sembunyikan dia di mana? Selingkuhan apa? Nyonya, jangan bicara begitu. Yang Mulia, Anda ini kaisar. Kalau gak ada yang lihat kita berdua di sini, pasti jadi gosip. Kau selalu memikirkan segalanya. Kalau para menteri tahu, mereka pasti cerewet lagi. Yang Mulia, tolong sembunyi dulu di sini. Biar aku yang tahan mereka. Masih enggak mau ngaku. Pengawal, tahan tangannya. Biar aku sendiri yang menyiksanya. Baik, Nyonya, tolong ampuni aku. Bajingan, kau memang nggak mau cara gampang. Ya kan? Bicara, mau bicara nggak? Nyonya, Selingkuhannya di sini. Pengawal, tangkap dia juga. Pukul dua-duanya sampai mati. baik. Yang Mulia. Yang Mulia. Kenapa ada di sini? Siapa yang kau tunggu? Selirsu. Kau bahkan mau memukulku sampai mati. Paduka, hamba tak bermaksud jahat. Mohon hukum hamba. Jalang, Jadi ini dia, selingkuhanmu. Berani sekali kau menipuku. Berapa kepala yang mau kau hilangkan? Aku tak tahu. Di luar bertemu Yang Mulia. Ampuni hamba, Yang Mulia. sejujurnya, kau memang penuh curiga. Kali ini, aku akan buat kau kali kuburmu sendiri dengan ini.
Selirsu, begini caramu mengurus istana. Pertama Dayang, naik ke ranjang raja. Lalu pelayan menyebar, fitnah palsu. Kalau kau tak sanggup juga sini, aku rabut gelarmu sekarang. Yang mulia, Tuanku, Selir datang ke sini demi kedamaian istana. Mohon, ampuni nyawa Selir. Kau terlalu baik. Setelah semua itu, kau masih membelanya. Aku cuma sayangnya, aku melayaninya. Itu tugasku. Apapun yang dia lakukan, aku pantas menerima. Lagi pula, hari ini aku keluar diam-diam, tinggalkan istana, berdoa untuk rakyat. Kalau tidak, dia takkan ada di sini. Mohon ampun, tuanku. Ampuni nyawa Selir. Jalang. Berani-beraninya memohon untukku. Mengawal! Selir sudah punya budi. Tak layak melayani. Mulai sekarang, turunkan dia jadi pin. Nyonya. Nyonya. Dasar kurang ajar. Adik, kamu lukai aku. Yang mulia, apa kau lupa apa yang kita lalui bersama? Kau bisa demi budak rendahan. Kau turunkan statusku. Oh begitu, sekarang kau makin berani ya. Dia sudah melayani aku dengan baik. Tadi kau sebut dia kurang ajar. Kau hormati aku tidak? Paduka, bukan itu maksud hamba. Aku sudah terlalu memanjakanmu. Sampai kau lupa tempatmu. Karena kau mempermalukan dia sebagai pelayan. Kalau begitu, Mulai hari ini, aku akan memberinya gelar Selirki. Yang mulia, hamba tak pantas. Jangan banyak alasan. Jangan takut. Aku akan lindungi kamu. Lihat siapa berani ganggu kamu. Terima kasih, Yang Mulia. Jalan kecil ini, Rayu Yang Mulia, lawan aku. Kalau aku tahu, waktu di rumah itu, harusnya aku bunuh dia. Ketemu, kayu sama kasih. Kamu baik banget. Aku ada urusan. Aku pamit dulu. Jalan, berani balik. Kamu, Nyonya, tolong. Aku tahu aku salah. Kalau kamu sudah tahu, kamu harus dihukum. Malam ini, berlutut di halaman, tanpa perintahku, jangan berdiri. Waktu siang tepat, pas yang ku butuh. Aku mikir gimana cara bongkar dustamu. Dan kamu kasih aku. Buktinya, kalau gitu, mana mungkin aku sia-sia hadiah ini. Tidak, Yang Mulia. Panggil Selirki untuk menghadap. Hamba menerima. Paduka, Selirki sudah tiba. Hamba yang rendah ini. Kemari, gosok tintanya. Baik, Paduka. Bagaimana dia? Yang Mulia, Selirki masuk angin. Luka lamanya kambuh. Dua-duanya sekaligus. Jadi dia pingsan. Luka lama. Ya, dari nadinya, Selirki pasti sering dipukul bertahun-tahun. Nggak nyangka ada yang berani mukul dia di sini.
tinggalkan kami? Katakan, siapa yang melakukan ini padamu? Tidak. Tidak ada. Disakiti begini, masih juga kau lindungi mereka. Kau, sebagai kepala Kasim, kalau hal begini gak tahu, lebih baik mundur. Mohon tenang, Paduka. Hamba nggak tahu soal luka lamanya. Tapi hamba mengantar dia semalam. Kita lihat Selirso menyuruhnya berlutut di luar. Kurang ajar. Sisu ini sudah keterlaluan. Bawa dia ke sini. Aku mau penjelasan. Baik, Paduka. Berlutut. Yang mulia, aku nggak salah. Tadi malam, ya pilih berlutut. Aku nggak hukum dia. Apa itu benar? Aku sendiri yang pilih berlutut. Jangan salahkan nyonyaku. Lalu luka-luka di tubuhmu ini, kamu juga pukul dirimu sendiri? Kamu terlalu baik hati. Selirso, jelaskan. Aku nggak tahu. Mungkin dia luka iri tanpa sengaja. Kau pikir aku ini bodoh? Buktinya ada di sini. Masih bohong? Yang mulia, aku cuma lihat dia lupa diri dan coba beri pelajaran. Mohon keadilan, Paduka. Aku gak tahu istana ini. Ternyata kau yang berkuasa. Selirso. Aku tak berani. Paduka. Tolong jangan marah. Statusku rendah. Dihukum oleh Selirso. Memang pantas. Kau begitu murni dan baik. Apa yang harus kulakukan padamu? Dengar ceritaku. Nyonya Ki dinaikkan ke peringkat 2. Zhao Yi. Lalu diberikan Wan. Siap, Paduka. Yang mulia, Nyonya Ki baru melayani sekali. Naik 2 tingkat sekaligus. Ini melanggar aturan. Selirso. Menyiksa pelayan pakai kekerasan. Turunkan jadi Zhao Yi. Dikurung 10 hari sebagai hukuman. Yang mulia, Bawa dia. Yang mulia. Nyonya itu Jangan memohon untuknya. Dan jangan tolak kebaikan hamba. Aku mau semua orang di istana tahu. Aku sayang kamu. Begini, tak ada yang berani mengganggumu. Yang mulia. Paduka baik sekali pada hamba. Hamba tak tahu cara membalas budi Paduka. Mau ku beri saran. Sendiri. Kamu kurang sehat. Naik taluku untuk pulang. Nanti Terima kasih, Yang Mulia. Nyonya siapa itu? Naik tandu yang mulia. Sungguh terhormat. Belum pernah lihat di sini. Itu Nyonya Wan yang baru. Kabarnya Selirso diturunkan gara-gara dia. berani sekali. Siapa ganggu dia? Ampun deh hamba. Semua salah budak sialan ini. Hamba sedang menghukumnya. Dan dia kabur. Biar ku seret dia pergi. Yunxian. Kakak Kilo, ini festival lampion. Ini dari nyonya kami. Hadiah dari beliau. Buat makan. Dasar budak, berani melawanku. Dan memberinya makan. Kau sudah bosan hidup rupanya. Tunggu. Gadis ini, dia ngapain? Yang mulia, gadis sialan ini, dia curi makanan dari dapur. Dan ganggu Anda. Saya seret dia pergi sekarang. Saya cuma lapar banget. Tolong ampuni saya. Saya nggak akan ulangi lagi. Gadis ini, jiwa dia yang malang.
Bagus. Aku butuh kepala pelayan. Aku suka tampangnya. Gimana kalau dia jadi pelayanku? Anda baik sekali. Dipilih oleh Anda adalah berkahnya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Mulai sekarang, saya akan melayani Anda sepenuh hati. Calon kecil itu berani langkahi aku. Kirim ini ke Ibu Suri. Nyonya, Yang Mulia memanggil Anda 7 malam berturut. Kasih sayang luar biasa. Bahkan Selir Agung Su tak pernah dapat ini. Andalkan kecantikan. Tak akan bertahan selamanya. Untuk menang hati Yang Mulia. Ini saja tak cukup. Siapa di sana? Berlutut di hadapan Ibu Suri. Saya Selirwan memberi hormat Yang Mulia. Jadi kau yang buat kaisar. Minta air 7 kali dalam semalam. Penggoda ulung ya. Dengar, cintaku. Selirwan menggoda kaisar. Cabut papan namanya 6 bulan. Karena langgar aturan. Dan lancang padaku. Dikurung 7 hari sebagai hukuman. Baik. Tusuk konde emas dari Ibu Suri ini beneran bikin nyonya cantik banget. Sejak Selirwan dikurung di istana ini, siapa yang bisa tandingin nyonya? Perempuan jalang itu. Dia bukan apa-apa. Berani-beraninya lawan aku. Iya. Sekarang dengan dukungan Ibu Suri, seluruh istana ini sebentar lagi jadi milik nyonya. Aduh, nyonyes. Kok nyonya masih bisa? Santai minum teh. Dengan ribuan wanita cantik di sini, setengah tahun. Gimana kalau Yang Mulia lupa sama kamu? Mau gimana dong? Apa yang Yang Mulia pikirkan? Bukan urusan orang lain. Nggak bisa buru-buru. Lagian, laki-laki emang murahan. Istri kalah sama simpanan. Simpanan kalah sama selingkuhan. Yang nggak bisa didapat. Itulah yang bikin mereka gila pengen. Yang Mulia, waktunya pilih Selir. Mana papan nama Selirwan? Yang Mulia, Selirwan menyinggung Ibu Suri. Ibu Suri mencabut, papan namanya setengah tahun. Ibu Suri, udah kelewatan. Urusan rajangku pun dia atur. Permaisuri terlalu banyak ikut campur. Bahkan urusan ranjangku dia atur. Tenang dulu Yang Mulia. Dia dan aku sama sekali nggak saudara. Di matanya, aku cuma boneka yang dia kendalikan. Selama bertahun-tahun. Dia pegang semua kekuasaan. Dia nggak pernah anggap aku kaisar. Layak perhatiannya. Sampaikan titahku dipanggil Selirwan. Sekarang juga Yang Mulia, jangan lakukan ini. Permaisuri baru saja mengurungnya. Kalau Anda panggil dia sekarang, dan Permaisuri tahu, memang kenapa kalau dia tahu aku ini kaisar? Tak ada yang boleh mempertanyakanku. Selama ini, dia manfaatkan masa mudaku untuk merebut kuasa, menempatkan keluarganya di istana ini. Mereka semua lupa siapa penguasa sebenarnya. mohon dipikirkan lagi, Yang Mulia. Baiklah. Sekarang bukan waktunya berselisih dengan permaisuri sepenuhnya. Bijaksana Yang Mulia. Dana bantuan kekeringan sudah dikirim. Kenapa pengungsi makin banyak? Apa yang salah? Tenang dulu Yang Mulia, ini salah hamba. Keluar, bereskan kekacauan ini. Atau kepalamu melayang. Baik, Yang Mulia. Pengawal, bersihkan semua ini. Beraninya kau. Berani-beraninya kamu. Selirwan hari ini
Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Aku udah dikurung lama banget. Aku kangen banget sama kamu. Aku langgar aturan. Nyamar jadi kasih. Tolong maafkan aku. Apa yang perlu bawa di Hoven? Aku juga kangen kamu. Asal aku bisa lihat kamu. Itu udah cukup. Aku harus pergi. Sebelum permaisuri marah. Jangan pergi. Tinggal di sini malam ini. Dasar jalan kecil itu. Dia udah jatuh sekarang. Aku harus lihat sendiri. Betapa menyedihkannya dia. Selirsu, Nyonya sudah istirahat. Silakan kembali nanti. Dasar kurang ajar. Berani halangi jalan Nyonya. Jangan-jangan nonamu kata buat sesuatu yang nggak seharusnya dan nyuruh kamu ke sini buat ngulur waktu. Jawab aku. Nona mau pergi kemana? Bicara yang jujur sekarang. Nonamu pergi saat tahanan rumah. Terang-terangan melawan perintah permaisuri. Itu pengkhianatan. Kalau kamu lindungi dia sesuai aturan istana, kamu akan dihukum mati. Dasar perempuan keras kepala. Gak mau ngomong. Aku punya cara buat bikin kamu bicara. Mana Yun Xiang? Biasanya dia nunggu di gerbang saat aku pulang. Lihat berapa lama kamu tahan. Kali ini saya nggak tahu Nyonya. Lanjutkan. Berhenti. Berhenti! Nyonya. Wah, Hilwa. Selagi dihukum, kamu kabur. Yang berpakaian seperti ini. Jawab. Kamu pergi kemana? Ngapain aja kamu? Apa yang kulakukan? Bukan urusanmu. Aku nggak berhutang padamu. Permaisuri Agung tiba. Kalau kamu nggak berhutang. Jawaban? Panggil permaisuri. Sekarang. Baik. Lihat saja kamu kabur kali ini. Permaisuri Agung. Seliruan, selagi kamu dihukum, kamu kabur. Kamu nggak hormat padaku, sama sekali. Jawab, kamu pergi kemana sebenarnya? Baik, jangan salahkan aku. Untuk ini, pengawal, pukul dia keras. Baik. Yang mulia. Gawat. Permaisuri bilang Seliruan kabur. Saat dihukum,
dia akan dipukul 50 kali. Apa? Berhenti! Ibu Suri, apa salah Selirwan? Sampai dihukum begini. Aku perintahkan dia dikurung 7 hari. Tapi dia berani kabur dari istana. Lebih parah lagi, lihat cara dia berpakaian. Memalukan sekali. Kalau aku tidak menghukumnya hari ini, istana dalam akan kacau balau. Mana martabat kerajaan? Ibu, apapun yang dia lakukan, dia selir saya, biar saya yang urus. Dia terang-terangan melawan perintahku. Dan menyamar jadi Kasim. Untuk kabur. Kelakuan kurang ajar begini. Tak bisa dibiarkan. Merasa kamu sudah diguna-guna olehnya. Makanya kamu membelanya. Yang mulia, Ibu Suri hanya bermaksud untuk... Diam! Harim, aku yang tentukan. Ibu, dia terlaluan. Baik, baik, baik. Untuk wanita seperti dia. Berani kamu bicara begitu padaku? Iya, kita dah. Jadi dia biar kami kena dia. Pengawal, tangkap Wan. Seretan pukul dia. 50 pukulan. Jangan halangi. Coba saja kalau berani. Kamu. Yang mulia, hamba sudah bersalah. Hamba pantas menerima ini. Lakukan. Nyonya! Nikmati selagi bisa. Setelah hari ini, di hatinya aku lebih berarti, jauh lebih berarti. Dan kamu, kakak tersayang, tipu dayamu itu cuma bantu aku naik. Apa yang terjadi hari ini? Aku akan melindungimu. Kalau kau menyangkal, permaisuri tak bisa menyentuhmu. Yang mulia, dihukum bukan masalah besar. Tapi kalau mereka tahu bahwa Paduka bersama Selir yang dikurung, bermain di ruang kerja Paduka, bisa merusak nama Paduka. Mana mungkin aku, demi kepentingan diriku sendiri, membuat Yang Mulia dalam bahaya. Kau selalu begitu perhatian. Ini aku yang membuatmu menderita. Aku tidak menderita. Keluar diam-diam, itu salahku sendiri. Kau merindukanku. Makanya kau lakukan itu. Selama aku bisa melihatmu, rasa sakit kecil yang kutanggung, semuanya sepadan. Dia benar-benar sangat mencintaiku. Yang mulia, istana untuk Selirwan. Kami udah pilih beberapa tempat. Terserah Paduka. Biar Selirwan tinggal di Igun. Dekat denganku. Terima kasih Yang Mulia. Tapi, aku udah lama tinggal di Jawa. Kalau pindah sekarang, aku pasti kangen banget. Kalau kangen, ya nggak usah pindah. Dengar citaku. Selirwan pindah. Kaulah utama Jawa. Kuasai semuanya. Yang mulia, tapi Jawa, Selirsu masih tinggal di sana. Kalau gitu pindahkan Selisu ke aula samping. Baik, Yang Mulia, orang-orang bisa bergosip soal ini. Jangan menolak. Aku mau memanjakanmu. Biar mereka coba. Yang Mulia, Paduka baik banget. cepat, gerak. Keluarin semua. Anjing kalian. Ada apa ini? Perintah Raja. Mulai hari ini, Selirwan pindah ke aula utama. Selirsu, pindah ke aula samping sekarang. Nyonya, Anda harus pindah ke aula samping. Nggak mau. Nggak bisa dia lakukan ini padaku. Rengolia sendiri yang bilang. Kalau Nyo nggak percaya, tanya sendiri ke Raja. Kami pelayan, cuma jalankan perintah. Permisi. Cepat. Nyonya, gimana ini? Dasar anjing gak guna. Kalian mau melawan? Di sini berdebu. Kesini sekarang.
Bawa Nyonya keluar, biar debunya enggak kena Nyonya. Baik, Kalian ngapain? Lepaskan dia. Nyonya. permisi. Nyonya, Kinwo, Dasar jalang. Aku nggak akan ampuni kau. Pergi. Dasar jalang itu. Kesini sekarang. hari ini, Aku akan beri dia pelajaran. baik, Nyonya. Sujinyo, kali ini kau sudah jatuh ke tanganku. Adikku sayang, kau memanggilku. Kakak tersayang, manggil aku. Jalang. Pasti kamu bangga banget ya. Baru beberapa bulan. Kamu udah naik ke levelku. Aku udah tahu. Kamu emang licik dari dulu. Busuk banget. Oh iya, kau bukan kamu, pelajaran kamu. Mana bisa aku cepat merebut hati yang mulia? Berani banget kamu melawan. Hari ini, Aku akan kasih kamu pelajaran. Kamu, dasar jalang. Kamu mukul aku. Aku aduin ke pangeran. Kamu pura-pura terus. kamu emang bodoh kayak babi. Kamu pikir yang mulia yang sayang aku sekarang bakal percaya omong kosongmu? Kamu gila ya? Dasar jalang. Nyonya, Nyonya maafkan aku. Ampuni aku. Aku salah. Kakak sayang, tahu nggak kenapa? Aku pukul kamu pakai ini. Soalnya gini, nggak ninggalin bekas. Kayak kamu dulu mukul aku. Selama nggak ada yang lihat, nggak ada yang kuadamkan yang tak. Hatimu yang busuk. Jalang. Dasar jalang kotor. Aku nggak akan lepaskan kamu. Selirsu tadi terlalu emosi teriak-teriak. Jadi dia kesal. Rawat dia baik-baik. Yang mulia. Wanita jalang itu buat yang mulia mengusir saya. Lalu datang ke kamar saya dan mukul saya. Yang mulia. Tolong, bantu saya dapat keadilan. Kau kecil aja, nggak bisa urus. Masih berani nangis ke aku soal ini. Pergi. Dari hadapanku. Jalang. Nyonya, makan siang tiba. Apa ini? Aku pesan bakso kepiting dan kue bunga teratai. Aku bilang ke orang dapur, tapi mereka bilang cuman ini aja. Seliruan melayani malam ini. Aku dengar. Yang mulia sayang, seliruan sebulan, dia belum pernah terjadi. Serius. Yang di aula samping itu kasihan banget. Yang mulia nggak mau lihat dia. Menurutku, Kaisar udah buang dia. Dasar perempuan sombong sialan. Orang bulan ini cuma segini aja. Ini bukan arang perak. Ini dari kamar pelayan. Maksudnya apa ini? Oh, masih ngerasa kamu kesayangan Kaisar ya? Selirsu. Mau arang perak. Mimpi aja terus. Dasar jalang-jalang. Kalau aku bangkit lagi, akan kubunuh kalian. Semua! Bawa ini ke kediaman. Baik. Kilwo,
Kamu pikir dorong aku ke aula samping, berarti kamu menang? Jangan lupa, ibu tirimu masih ada di tanganku. Nyonya, ada orang dari Manor? Penjaga. Kejalang ini untukku. Suruh dia berlutut di luar. Kilo, kali ini aku mau lihat masih bisa sombong nggak kamu? Nyonya, yang di sebelah itu pasti dia udah gila sekarang. Oh, tadi pagi waktu lewat halaman, aku lihat dia mukul para pelayan. Tapi ya, kasihan pengasuh tua itu. Di usianya yang tua, dipaksa berlutut di bawah terik. Siapa tahu dia bisa tahan apa enggak. Pengasuh tua. Nyonya, lihat di sana. Ibu, Bangun! Luar! Tinggalkan aku. Masuk sekarang. siapa suruh kamu berdiri? Kayaknya kamu mau dipukul. Pengawal! Lakukan! Berani kamu! Dia cuma pelayan dari keluargaku. Manor Yongan. Aku pukul dia sesuka hatiku. Mau aku pukul dia sampai mati hari ini? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Simple. Mulai sekarang kamu turuti perintahku. Contohnya, berlutut sekarang. Kalau gitu jangan salahkan aku. Sabaranku udah habis. Aku hitung sampai 3. Kalau nggak berlutut, aku paksa kamu. Lakukan! Enggak! Dasar jalan kecil. Sekarang giliranmu? Ini semua salahku. Aku yang buat kamu jadi begini. Titah yang mulia, malam ini Nyonya Wan melayani beliau. Dengar, manis kau melayani kaisar. Buat dia benci kamu? Kalau tidak, aku bunuh ibumu. Lempar ke anjing. Baik. Bencana belum berakhir. Para tua bangka ini mau pesta besar-besaran. Yang mulia, mereka cuma mikir kehormatan kerajaan. Ibu Suri sudah korbankan hidupnya untuk membesarkanmu. Demi kerajaan ini, beliau pantas dihormati. Pesta ulang tahunnya harus megah untuk tunjukkan kasih paduka dan kemuliaan istana. Jadi maksud Nyonya Wan bahwa aku tak tahu terima kasih. Hamba tak berani. Hamba hanya merasa paduka dan Ibu Suri selalu tegang. Hamba sedih. Makanya bicara. Aku selalu terlalu lunak padamu. Makanya kau jadi berani begini. Mulai sekarang, dilarang sebulan, pikirkan baik-baik. Hamba patuh yang mulia. Pengawal! Dengar titahku. Panggil Nyonya Su segera. Baik, yang mulia.
Gak dengar? Selir Su disukai lagi. Masa? Udah setengah bulan loh. Tiap malam. Nggak pernah absen. Ya, dulu kan dia paling disayang. Selera Gongsu. Dia emang jago. Kasihan Selirwan ya. Katanya, sejak terima kerja setelah dia diusir, ya Moya nggak pernah panggil dia. Salam Nyonya, hamba memberi hormat. Ayo, kita ke tempat Ibu Suri. Baik, Nyonya. Yang mulia. Ibu Suri, Selir Su minta menghadap. Dia lagi naik daun akhir-akhir ini. Mau apa dia kesini? Mau saya tolak saja? Jangan. Suruh masuk. Coba aku dengar. Apa katanya? Baik. Yang mulia, aku tahu aku salah. Dulu aku ceroboh dan gegabah. Jalan itu dapat kesempatan. Tapi sekarang aku punya rencana yang sempurna. Perempuan itu tak bisa bikin masalah lagi. Lumayan. Kamu sudah berkembang. Tapi cuman mengendalikan dia belum cukup. Karena dia bisa merebut hati kaisar. Dia mungkin bikin masalah lebih besar. Ya, Anda benar. Yang mulia, tenangmu saja. Mulai sekarang, aku takkan beri ampun. Pelacur itu akan mati tanpa kubur. Panjang umur permaisuri. Selalu diberkati. Bangun. Terima kasih permaisuri. Yang mulia, hamba datang untuk Baginda dan untuk Anda. Hamba bawa hadiah. Biar hamba ambilkan. Nyonya, Baginda, perut hamba sakit sekali. Bayi kita. Bayinya, hamba punya anak. Panggil tabib. Bawa dia ke kamarnya. Baik. Hamba ingin memberi kejutan pada Baginda. Tapi sekarang Baginda sakit sekali. Baik kita, ada yang salah. Tenang. Tabib segera datang. Aku akan menjaga kalian berdua. Tabibnya? Mana dia? Cepat kemari sekarang. Cepat, cepat. Yang mulia, hamba di sini. Periksa nadinya. Selamatkan bayinya. Yang mulia, Nyonya sedang hamil. Setengah bulan lebih. Nadinya sangat lemah. Bisa keguguran. Menurut saya, Nyonya terpapar racun Nux vomica. Nux vomica, obat dari barat. Kita nggak tahu. Tahu itu? Itu. Mereka pakai itu sebagai dupa biasa. Tapi, kalau terpapar terlalu lama, saya khawatir. Bagaimana kalian melayaninya? Kau bisa luput hal seperti ini. Yang mulia, tolong dengarkan kami. Nyonya kami, bilang saja, kondisi lain tak pernah sakit. Pasti ada yang berbuat sesuatu padanya. Makanya dia jadi begini. Dupa itu benar. Dupa ini dari Wan, dia tinggal di istananya. Kakak, kenapa kau mau menyakiti anakku? Yang mulia, aku enggak. Kakak, walau kau benci aku, jangan fitnah aku. Gini dong. Pengawal, tangkap wanita ini. Bawa dia pergi. Geledah istana. Di hari pesta nanti, kau tahu harus bilang apa kan? Tenang saja, Nyonya. Saya paham. Melukai pewaris tahta. Kilo, oh kilo. Kali ini kau mati. Pergi, bantu geledah istana. Cari yang teliti. Jangan ada yang luput. Mulia. Baik, Paduka. Di kamar Selirwan. Kami temukan banyak bubuk strychnine. Enggak mungkin. Paduka, nyonya saya enggak lakukan ini. Karena nyonya saya juga nggak bisa sentuh strychnine. Tabib, cepat.
Bagaimana Selirwan? Katakan yang jujur. Yang Mulia, Selirwan sedang mengandung. Sakitnya disebabkan oleh stagnan juga. Tuh lukai bayinya. Nggak mungkin. Nyonya Wan belum bersama Anda. Kok bisa hamil? Pasti kamu bohong. Saya nggak bersalah. Yang Mulia, gimana berani saya bohong? Pada Yang Mulia dan para Selir. Ini menyangkut pewaris kerajaan. Kita harus hati-hati. Pengawal, panggil tabib kepala istana. Saya memberi hormat Yang Mulia, permaisuri, dan para Selir. Tapi bisa pergi sekarang. Ya, Nyonya Wan, memang benar hamil. Sudah 2 bulan sekarang. Kok bisa? Jalang itu, kenapa dia juga hamil? Aku dapat 2 anak sekaligus. Kabar yang luar biasa. Yang Mulia, sakit sekali. Selamatkan bayi ini. Apapun yang terjadi. Kalau gagal, kepalamu akan penggal dan dibawa padaku. Baik, Yang Mulia. Masuk. Jalan. Berlutut. Yang Mulia, di luar gubuk dapat satu dayang yang diam-diam. Bakal sesuatu. Bukan saya. Ini kain haid. Beraninya kau bawa dan kotor ini di hadapan Yang Mulia. Bukankah dia Dayang Selirsu? Tapi Selirsu bukannya sudah hamil? Kok bisa dia masih dapat haid? Bicara. Ada apa sebenarnya? Saya cuma ikut perintah Selirsu. Bakar kain itu. Ada lagi. Saya nggak tahu. Jujur saja atau mati. Ampun Yang Mulia. Selirsu nggak pernah hamil sama sekali. Dia pura-pura. Cuma kuat jebak orang. Selirwan di perjamuan. Bikin dia keguguran. Dasar jala, kamu bohong. Aku sedang hamil. Dokter, udah periksa sendiri. Nggak mungkin palsu. Selirsu, bukannya tadi kamu kesakitan? Kok sekarang kamu kelihatan baik-baik saja? Yang Mulia, Selirsu, selain kain yang dia suruh bakar, ada juga obat ini. Dokter Zhang, cepat. Obat ini adalah racun terlarang. Bikin orang kelihatan hamil. Tapi biasanya, ini harusnya cuma diketahui sedikit orang. Beraninya kamu pakai pewaris palsu untuk fitnah orang lain. Kurang ajar. Hamba tidak bersalah, Paduka. Yang Mulia, pasti ada yang dalang di balik ini. Memfitnah hamba. Bukti kuat. Masih mau sangkal? nggak guna. Hal begini aja nggak bisa. Seret dia keluar. Bawa ke istana dingin. Pesta ulang tahun yang bagus. Hancur begini. Yang Mulia, urusan kerajaan memang sibuk. Tapi istana dalam harus lebih diperhatikan. Baik, Ibu Suri. Tunggu apa lagi? Cepat. Yang Mulia! Ampuni hamba! Yang Mulia! Tolong, kasihanilah hamba! Aduh, Nyonya. Apa harus terus hidup begini? Diinjak Selirsu terus? Memalukan banget. kesempatan kita sebentar lagi datang. Cari kesempatan untuk masukkan obat ini ke makanan Sujinyao. Soal para pelayan. Kirim semua ke KM Kerja Baksa sebagai peringatan. Yang Mulia, ampuni hamba. Yang Mulia, Hamba mohon belas kasihan. Wanita ular berbisa ini, kenapa memohon untuknya? Yang Mulia, aku bukan orang suci. Dia menyakitiku sangat parah. Aku tak cukup baik untuk memaafkan semua itu. Aku memohon untuk ibuku. Ibumu? Ibuku adalah pelayan keluarga Su. Beberapa hari lalu, Selirsu membawanya ke istana. Nyonya. Katakan yang sebenarnya. Tinggalkan kami. Ada apa ini? Yunxiang, kau jelaskan. Yang Mulia, sejak ibu Nyonya datang ke sini, Selirsu berkali-kali mengancam Nyonya dengan ibunya.
Bahkan tempo hari saat Nyonya membuat Paduka marah. Itu karena tekanan Selirsu. Katanya dia tak punya pilihan. Apa ini benar? Kurang ajar. Kenapa tak bilang dari tadi? Paduka sangat sibuk. Aku tak mau merepotkan Paduka soal ini. Kecuali tak ada pilihan. Aku tak akan mengganggu. Sekarang, aku cuma ingin ibuku punya tempat aman untuk tinggal. Dan hidup tenang. Itu gampang. Dengar Citasu. Selirwan mengandung pewarisku. Jadikan dia Seliragum. Ibunya membesarkannya dengan baik. Beri gelar bangsawan tingkat 1. 10.000 keping emas. Dan manur di barat. Yang mulia, Ucapkan terima kasih sekarang. terima kasih atas kemurahan Paduka. Yang mulia, Nyonya datang. Suruh masuk. Baik. Ibu, kamu pasti menderita. Aku baik. Ibu yang menderita. Sekali masuk istana tak bisa keluar lagi. Mulai sekarang. Ibu, jangan khawatir. Aku sekarang Selirwan. Di istana ini, tak ada yang menandingi. Di atas semua. Lagi pula, sekarang ini, aku hamil anaknya. Tak ada yang berani macam-macam. Hidup tak pasti. Kekuasaan dan kekayaan hanya sementara. Kamu harus jaga dirimu baik-baik. Ibu, aku pasti baik-baik saja. Yang mulia, waktunya habis. Nyonya harus pergi sekarang. Ibu, jaga diri ibu baik-baik ya. Di kehidupan lalu, ibu meninggal di depan gerbang rumah Markis. Jangan pukul anakku! Lepaskan! Jangan pukul anakku! Anakku! Tahan, besarkan jalang pencuri. Tangan kotor sudah kuduga. Pukul keras! Baik, ibu. Hentikan! Jangan sakiti anakku! Tuan besar, Nyonya, dia sudah mati. Tak berguna. Dipukul sedikit saja udah mati. Buang saja ke got. Kali ini, Aku akan lindungi ibu apapun yang terjadi. Dan menjaga ibu selamanya. Yang mulia, ada kabar dari rumah. Beraninya kamu. Kamu berani lakuin hal keji gitu. Pergi sekarang. Minta maaf ke Yang Mulia. Bilang ini semua. Rencana busukmu. Kamu fitnah Selirsu. Kalau kamu nolak, seluruh manor nggak akan lepaskan kamu. Dan kami nggak anggap kamu anak. Anak? Di mata kalian, aku pernah jadi anakmu kalian. Ibu, apa kakak harus pergi dari Manor sekarang? Tenang saja, Yao. Kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu mau tetap di sini, baiklah. Nama baik Manor nggak boleh rusak gara-gara aibmu. Mulai sekarang, jadi pelayan Yao. Kalau kamu salah sekali, aku bikin kamu hidup-hidup. Nyonya benar sekali. Dasar. Cewek kampung. Emang gak pantas. Jadi putriku yang mulia. Ini Vasantik, kesayangan ayah. Aku aja nggak boleh sentuh. Kalau kamu nekat banget sih. Bukan aku. Ayah, Ini hadiah. Langsung dari Kaisar. Kenapa kamu bisa ceroboh gini? Bikin kesalahan kayak gini. Tenang, bukan aku yang lakuin.
Beneran bukan aku. Itu kakak yang lakuin. Diam kamu! Aku udah sering lihat ulahmu. Sekarang bikin masalah gede gini. Kamu nggak mau tobat. Malah nyalahin orang lain. Biar aku kasih pelajaran. Dan sekarang, mereka masih mau aku berkorban demi dia. Mimpi aja. Ayo pergi. Kalau Markis begitu sayang sama Nona Su. Kalau gitu ayo, kita urus dia baik-baik. Adikku sayang, gimana rasanya di sini? Dasar jalak. Coba lapor ke Yang Mulia. Kau sudah menyakitiku. Kalau enggak, aku akan tulis surat ke Manor. Kau akan menyesal. Diam! Di depan Nyonya Wan, berani-beraninya kau bikin ribut. Apa? Nyonya Wan? Nggak mungkin. Kau cuma budak rendah. Kau bisa kau naik di atasku. Ini gila banget. Adik-adikku tersayang. Kayaknya kau belum paham juga ya. Mau taruhan, walau aku bunuh kau hari ini, Yang Mulia nggak akan salahkan aku. Masa aku yang salah? Maafkan aku. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku. Ingatlah, apa yang kita punya sebagai saudara. Persaudaraan. Waktu kau fitnah aku dengan bohong, waktu kau cambuk aku sampai berdarah. Apa kau ingat persaudaraan? Sekarang baru takut. Minta ampun. Udah telat. Cambukan ini buat fitnah aku. Soal vas pecah di rumah besar itu. Yang ini buat hina aku di istana. Dan yang ini buat bunuh ibuku. Nyonya, hentikan. Kalau lagi, dia bisa mati. Terus kenapa? Dia hancurin hidupku. Mau aku bunuh dia pun, nggak ada yang sembarkan ingin berbicara. Nyonya, Anda baru dapat perhatian raja. Semua mata tertuju. Sekarang hal sekecil apapun bakal menyebar. Cepat banget. Kau Yang Mulia dengar soal ini? Beliau bisa curiga dan posisi Anda bisa terancam. Anakku, bayiku, Nyonya. Apa mungkin dia beneran Ya, dia udah dapat anakku? balasan yang pantas. Ayo pergi. Aku udah balas dendam. Berkat kamu, Nyonya. Kebaikan kamu nggak akan aku lupa. Di antara kita, nggak usah gitu. Kalau bukan karena kamu, aku udah mati sekarang. Gimana bisa aku hidup bebas dari penindas? Kamu pernah bilang mau pergi dari sini. Kalau ada kesempatan, aku bantu kamu keluar. Makasih, Nyonya. Tapi sekarang, pergi atau enggak, udah nggak penting. Hidup di sini dulu susah banget. Jadi aku pikir, aku mau keluar, hidup tenang. Tapi lihat sekarang, nggak ada yang berani nindas aku lagi. Hei, ngapain kamu? Nyonya Meiji, aku bawain kue buat kamu. Salam hormat Nyonya Jawi. Nyonya Jawi apa? Nyonya kita. Sekarang udah jadi seliruan? Salam hormat seliruan. Nyonya, ini dari dapur. Kue segar. Masih hangat, silakan coba. Sialan, Kamu ngomong apa? Enggak ada. Bagus kalau gitu. Tuan-tuan bangsawan, bukan urusan kamu untuk menilai. Cih, dasar perempuan budak. Semua cuma pelayan rendahan. Pakai trik menggoda, naik ke ranjang raja. Sekarang
Sok jadi bangsawan, menjijikan. Aduh, siapa yang berani nabrak permaisuri? Budak tua ini buta. Mohon yang mulia, ampuni hamba. Pergi. Terima kasih yang mulia. Ini salah Meiji dan Wan Fei. Dua jalan itu hampir bunuh aku. Tunggu. Meiji yang tadi kau sebut? Yang di Istana Dingin? Iya. Perempuan itu setelah sekian tahun, dia masih hidup? Soal Meiji dan Wan Fei, maksudmu apa? Mereka saling kenal. Yang mulia, Sri Wan Fei bukan cuma kenal Meiji, tapi mereka sebenarnya sangat dekat. Gimana? Sejak Sri Wan Fei berkuasa, dia perintah pelayan istana. Layani Meiji dengan baik. Kalau ada yang nggak nurut, dia suruh pukul sampai mati. Jadi sekarang, Meiji hari-hari ini hidupnya enak banget. Wan Fei ini selalu saja menghalangi aku. Pergi awasi Meiji. Kalau dia bergerak sedikit saja, datang ke Istana Cining dan lapor padaku. Baik, yang mulia. Hamba takkan mengecewakan. Pergi. Baik. Yang mulia. Sampaikan pesan ke si Sujin Yao yang tak berguna itu. Kalau dia mau balas dendam, dia harus tetap hidup untukku. Aku akan bantu dia dapat yang dia mau. Baik. Hamba pergi sekarang. Nyonya, Anda sudah jalan setengah jam. Udah malam dan embunnya banyak. Mungkin kita sebaiknya pulang. Aku mau berdoa di dalam. Tunggu aku di luar. Baik. Berkat lindungan Buddha, aku kembali dari kematian. Sekarang balas dendamku selesai. Tak ada lagi yang ku minta. Aku cuma berharap pelayan itu yang kusebut dulu hidupnya bahagia, selamat dan sehat. Siapa di sana? Salam Nyonya. Angkat kepalamu. Kamu... Jadi ini Selirlan yang disukai. Ku dengar dia juga dulu pelayan. Maaf mengganggu, Nyonya. Mohon maafkan hamba. Maaf Nyonya. Nggak apa. Aku cuma kebetulan lewat sini. Kamu kerja di sini? Di aula ini? Nyonya, saya cuma datang buat bersih-bersih. Saya bukan penjaga aula. Lalu, kenapa kamu nangis tadi? Kalau ada masalah, cerita aja. Aku bantu kamu. Dasar budak, malas-malasan lagi. Apa? Mau kayak Wan Fei? Naik ranjang raja? Mimpi aja terus. Kuliti kau hidup-hidup. Dengar? Aku salam Nyonya Wan. Nyonya, salam hormat. Nyonya mau sekali ya. Ya santai mati ya. Mau kuliti aku juga. Sekalian. Tak berani. Bukan maksud saya. Aku rasa kau cukup berani. Soalnya di matamu, aku cuman pelayan yang naik ranjang. Jadi selir kesayangan. Ya kan? Ampun Nyonya, saya tak bermaksud. Saya salah bicara. Tolong maafkan. Saya mohon ampun. Yang terjadi hari ini bisa ku maafkan. Tapi gadis ini ku bawa bersamaku. Baik Nyonya. Mau ikut denganku? Ya, saya mau. Saya ikut Anda. Di kehidupan ini, aku rebut kesempatanmu balas dendam. Takdirmu untuk bangkit dari sini. Jadi kali ini, akan ku kembalikan padamu. Kak, sembunyi di sini dulu. Nah, aku cari baju bagus buat kakak. Cepat balik ya.
Kalau ada yang lihat, aku kayak gini. Aku nggak berani nongol lagi. Oke, Wah, wah. Di istana ini ada gadis cantik ini rupanya. siapa itu? Yang mulia. Hamba memberi salam. Kamu udah dengar? Ada dayang di istana yang naik pangkat. Masa sih? Kalau gini terus, kita semua bisa jadi bangsawan nanti. Aku juga mikir gitu. Dengan wajah cantik kayak kita, jadi selir tuh, gampang banget dong. Aduh, kalau dipikir-pikir, hari-hari ke depan, kayaknya sudah banget ya. Ayo pergi. Nyonya, kenapa Nyonya bantu? Selirlah naik pangkat, nanti dia nggak akan rebut. Kasih sayang Nyonya. Pria biasa aja, udah punya banyak istri. Yang mulia menguasai negeri. Dengan banyak wanita cantik. Sekarang aku mengandung anaknya. Dia pasti akan menyukai yang lain. Daripada biarkan wanita licik naik pangkat, lebih baik angkat sendiri. Biar punya sekutu nanti. Nyonya bijak sekali. Jadi, kita impas sekarang. Nyonya, Lan Yue mencari Anda. Nyonya, Lan Yue minta menghadap. Yang mulia, saya tak bisa balas budi. Mulai sekarang, apapun perintah Anda, saya akan menghabis dia. Walau nyawa taruhannya. Silakan berdiri. Kita berdua sama-sama berjuang bertahan di sini. Aku bantu kalau bisa. Mulai sekarang, mari saling mendukung dan lalui ini bersama. Saya tak akan mengecewakan Nyonya. Nyonya, kenapa Anda berpihak pada Selirwan? Di istana ini, tak ada yang bisa bertahan sendiri. Lagi pula, Selirwan, orang paling baik hati yang pernah aku temui di sini. Hanya bersamanya, aku bisa cari jalan untuk tetap hidup. Nyonya, kalau mau balas dendam, Anda harus bertahan kuat. Berjuanglah untuk tetap hidup. Aku sekarang di istana dingin. Bagaimana aku bisa melawan? Tiap hari aku makan makanan busuk. Minum air kotor. Hidup ini lebih buruk dari mati. Lebih baik aku mati saja. Tapi Nyonya, bukankah Anda masih mau bunuh Selirwan? Perempuan jalang itu. Daripada semua tipu muslihat dan rencana licik. Kenapa tidak? Langsung habisi dia. Hamba tua ini tahu. Selirwan tiap siang pergi jalan-jalan di Taman Kekaisaran. Ini kesempatan kita. Yunxiang, umur kamu berapa sekarang? Yang mulia, aku sekarang 18 tahun. 2 tahun lagi, aku keluar dari istana. Saat itu,
Aku carikan kamu suami yang baik dan menikahkan kamu dengan meriah. Aku nggak mau menikah. Aku mau terus sama kamu selamanya. Dasar bodoh. Di kehidupan sebelumnya, kamu mati karena aku. Kali ini, aku akan menjagamu untuk hidup bahagia. Jalang, mati kau! Awas! Yunxiang! Jangan bikin aku takut, Yunxiang. Bawa dia pergi. Kamu terluka. Yang mulia, tolong selamatkan dia. Panggil tabib sekarang. Luka Nona Yunxiang terlalu dalam. Paru-parunya rusak. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Turut berduka, Nyonya. Tidak. Dia pasti sembuh. Aku masih harus melihat dia keluar dari istana dan mengantarnya menikah. Sayangku, tolong relakan dia. Aku janji, dia akan dikubur dengan layak. Yang mulia, Yuda mohon, Paman. Tolong cari cara lain. Selamatkan dia. Sayangku, dia sudah pergi. Yang mulia, tolong hukum mati Selirse. Aku harus balas dendam untuk Yunxiang. Aku tahu kamu sayang dayang-dayangmu, tapi Selirsu itu tetap seorang selir. Nggak mungkin dia mati demi seorang pelayan. Ini beda. Yunxiang bukan cuma dayangku. Cukup. Hari ini, keluarga Su sudah berjasa besar. Harus diberi hadiah. Selirsu nggak akan tinggal di istana dingin. Aku tahu kamu selalu baik hati. Maafkan dia kali ini. Tentu saja, aku juga akan suruh dia salin aturan lebih banyak sebagai hukuman. Kaduka, nyawa manusia cuma dihargai dengan salin aturan. Kamu selalu lembut. Kenapa kamu keras kepala begini? Aku sudah putuskan. Jangan bicara lagi. Beberapa hari ini, jangan pergi kemana-mana. Tetap di Jawa. Istirahat ya. Yang mulia, nggak nyangka di kehidupan ini aku tetap gagal menyelamatkanmu. Mungkinkah aku nggak bisa ubah akhir apapun? Ya, Legang, begitu hancur dan terluka, pasti kamu kesakitan banget sekarang ya. Meskipun kamu benci aku setengah mati, kamu harus terima itu. Sekarang ayah udah berjasa besar buat istana. Yang mulia sangat senang. Dia bukan cuma kasih hadiah ke keluarga kita, tapi juga jadikan aku selir. Kujinya, aku akan buat kamu bayar dengan nyawamu. Kamu pikir bisa melawan sang Markis? Oh iya, aku hampir lupa. Beberapa orang tuh kan lahir jiwa budak rendahan. Nggak bisa lihat siapa diri mereka. Itu sih biasa aja. Meskipun itu takdir, aku akan melawan dan mengubah nasibku. Karena kamu andalkan Markis,
maka aku akan buat keluarga itu Lenyap dari dunia ini. Salam Nyonya Wan. Gak usah, kakak. Aku panggil kamu hari ini. Mau minta tolong sesuatu. Siap Nyonya. Apapun. Itu aku urus. Udah dengar? Tadi malam ada kebakaran di rumah Markis. Waktu mereka buru-buru padami api, mereka nemuin di halaman belakang tumpukan perak bantuan yang dicuri. Lantas tadi pagi, pas gerbang baru buka, Markis langsung masuk ketemu Selirsu. Ayah, kok bisa sebodoh ini sih? Semua piyul rakit disimpan di rumah. Apinya tiba-tiba muncul. Nggak sempat pindahin. Anakku, nyuri dana bantuan. Artinya mati sekeluarga. Kamu harus bantu ayah. Mohon ke raja, supaya ampuni. Ayah, aku pengen bantu banget. Tapi Raja lagi marah besar. Dia nggak mau ketemu siapapun. Aku nggak ada yang bisa aku lakuin. Gimana dong ini? Kalau raja selidiki, keluarga kita tamat. Nggak boleh. Aku baru aja dapat kelas selir lagi. Nggak bisa keluarga. Seret aku ikut jatuh. Ayah, aku udah mikir. Satu-satunya cara sekarang, pergi ke Nyonya Wan. Dia lagi hamil sekarang. Meskipun Raja marah, dia nggak makan keras. Mungkin, demi anak itu, dia biarkan aja. Bener juga. Dia juga anakku. Nggak ada alasan dia nggak bantu keluarga kita. Aku cari dia sekarang. Nyonya, Markis Yongan minta bertemu. Akhirnya datang juga. Bilang aku lagi nggak enak badan. Gak. Baik. Dasar kurang ajar. Kamu masih sempat minum teh. Cepat ke ruang kerja. Mohon pada Yang Mulia, bilang padanya, keluarga kita dijebak. Aku nggak peduli. Apapun caranya, jaga keluarga kita tetap aman. Apa maksud Markis bicara begitu? Kenapa harus aku memohon pada Kaisar? Meski dulu aku budak di rumahmu. Tapi sekarang, aku Selir Kaisar. Keluargamu. Bukan urusanku lagi sekarang. Putus hubungan dengan keluarga kami. Mimpi saja. Kamu ini anakku. Kita jatuh bangun bersama. Kalau keluarga kita jatuh, Kamu pikir bisa tetap di istana ini sebagai Selirwan? Kamu sudah gila ya? Ibu kandungku sudah diberi gelar bangsawan tinggi, dikirim ke Manur Barat. Ayah kandungku udah lama meninggal. Sekarang cuma tinggal tulang di tanah. jadi maksud kamu nggak mau bantu aku? Markis, yang pernah kamu bilang udah lupa ya. Nama baik keluarga kita. Jangan sampai hancur gara-gara skandalmu. Mulai sekarang, kamu jadi pelayannya Oyel. Kalau macam-macam, kuliti kamu hidup-hidup. Nyonya besar benar. Gadis kampung kayak dia, nggak punya kelas, nggak pantas jadi Putri bangsawan kita. Terus kenapa? Kita kan keluarga. Darah lebih kental dari air. Kalau nggak mau bantu, aku lapor ke Yang Mulia soal kebohonganmu. Dan nanti, ya karena tipu raja, nasibmu nggak bakal lebih baik. Oh ya, Kamu! Markis mau bunuh aku. Tolong. Markis mau bunuh aku. Yang Mulia, tolong. Bohong! Markis, walau kau bunuh aku hari ini, aku nggak mau bantu kau berbohong. Hukum tetap hukum. Aku nggak akan pernah langgar. Buat siapapun. Brengsek! Berhenti bohong, Markis! Yang Mulia.
Beraninya kau! Betul kau cuy, dana bantuan rakyat. Dan sekarang, kau berani ancam selirku. Apalagi, mau tahtaku juga. Mau coba. Tuanku, Saya tidak bersalah, sumpah. Dana bantuan itu, saya nggak tahu kenapa. Ada di rumah saya. Pasti ada yang menjebak saya. Soal yang Lady Wan bilang tadi, itu omong kosong. Aku nggak ambil spesial pun. Jadi gimana? Aku bisa minta Selir membela aku. Kau pikir aku buta? Aku lihat sendiri. Masih mau bohong? Kakak, tadi pagi, Markis datang. Nanti, Panggil Yang Mulia ke sini. bilang aku. Lagi nggak enak badan. Yang Mulia, Di depan mataku. Kau berani ancam Selirwan. Pengawal! Lempar orang bodoh ini ke dalam penjara bawah tanah. Eksekusi dia segera. Tuanku, kau nggak bisa bunuh aku. Gila. Di dunia ini, nggak ada yang nggak bisa kau bunuh. Yang mulia, kau nggak bisa bunuh aku. Aku ayah, kandung Selirwan, dan juga pakai pewaris satu-satunya. Markis, kok bisa kamu bilang omong kosong buat selamatkan diri? Yang mulia, semua yang saya bilang itu benar. Nggak ada satupun kebohongan, sumpah. Bertahun lalu, istri saya Nyonya Liu pergi ke kuil Ciun untuk berdoa. Di jalan, dia ketemu wanita desa yang mau melahirkan. Semoga Tuhan panjang umur dan sehat selalu. aduh, sakit banget. Nyonya, kuil itu fasilitasnya kurang. Dan orangnya sedikit. Jadi si dukun bayi ketukar dua bayinya. Tunggu, bayi yang mana ya? Gimana ini sekarang? Dukun bayinya takut. Dia nggak bilang siapa-siapa. Pas mau meninggal, hati nuraninya bangun, dan dia cerita ke saya. Tuan dan Nyonya, soal bayi yang ketukar waktu itu, saya nggak sengaja melakukannya. Apa yang kamu bilang? Kenapa kamu baru bilang sekarang? Waktu saya tahu kebenarannya, dua gadis itu udah berumur 15 tahun. Saya takut jadi skandal. Jadi saya rahasiakan selama bertahun-tahun. Ini omong kosong banget. Semua orang di Manur tahu. Saya jadi pelayan di sana. Karena ibu saya sakit parah. Saya butuh uang. Kalau yang Markis bilang itu benar. Bahwa saya anak kandungnya. Kenapa selama bertahun-tahun saya diperlakukan kayak pelayan? dan dipukul dan dimarahi terus. Kau pikir aku bodoh? Aku, waktu pertama ketemu Wan Fei, tubuhnya penuh bekas luka. Jelas dari bertahun-tahun, dicambuk. Kalau kau ayah kandungnya, mana mungkin sekejam itu? Membiarkan anakmu sendiri menderita seperti itu. Omong kosong. Lagi pula, aku kirim orang untuk selidiki Ibu Wan Fei. Aku tahu masa lalunya yang tragis. Punya berapa nyawa kau? Berani bohong di depanku dan bicara dusta. Coba menipu aku. Markis Yong An. Terima suap beras rakyat. Dan sekarang kau berani ancam permaisuriku dan tipu rajamu. Dengar titahku. Eksekusi sekarang. Baik yang mulia. Kita semua hartanya geledah kediamannya. Soal 1000 pelayannya dibuang ke Menara Ninggu seumur hidup. Jangan pernah balik ke ibu kota. Bawa dia. Jangan takut. Selama aku masih ada, aku gak bakal biarkan siapapun menyakitimu dan anak kita. Kebaikan yang mulia padaku. Nggak akan pernah aku lupa. Tapi, kalau si Liu Shu sampai tahu, dia pasti benci aku, sampai ke tulang. Aku takut. Dia akan celakakan anak kita.
Tenang saja sayangku. Dengar ceritaku. Ayah Salir Su lakukan kejahatan besar. Dia tahu dan sembunyikan. Coba tipu aku. Eksekusi dia sekarang. Baik Yang Mulia. Pasimfu, biar aku yang lakukan. Kami dulu pernah deket. Aku mau antar kepergiannya terakhir kali. Nyonya sungguh baik hati. Saya tunggu di luar kalau begitu. Kalau butuh, panggil saja saya. Kakak, gimana penjara bawah tanahnya? Menikmati tinggal di sana? Dasar capa. Beraninya kau datang ke sini. Kau akan mati mengenaskan. Tahu nggak? Tadinya aku mau mengampunimu. Tapi kau sendiri yang cari masalah. Dan lebih parah lagi, kau membuat Yunxiang terbunuh. Dia pantas mati. Kalau bukan karena pelayan rendahan itu. Mana mungkin kau, pelacur kotor, bisa sombong di depanku. Fu Jinyao, kau masih nggak mau mengaku? Salah. Apa salahku? Kau yang salah. Kalau bukan karena kau, aku masih jadi putri bangsawan dari Manur ini. Aku masih bisa hidup dalam kemewahan dan kejayaan. Salir Su, Kau menghancurkan hidupku. ya. Aku yang lakuin. Aku yang kasih racun ke Yaner. Supaya kau dan pelayanmu saling bunuh satu sama lain. Kayak anjing berantem. Kuil itu. Aku yang menjebakmu ke sana. Biar kau bikin kaisar marah. Kehilangan kasih sayangnya. Oh, dan juga hamil palsu di pesta itu. Aku yang rencanain semua. Kamu bodoh kayak babi. Tiap kali aku pasang jebakan, kamu pasti langsung masuk ke dalamnya. Gampang banget ditebak. Dasar calang. Akan kulapor ke Yang Mulia. Kamu udah fitnah aku dari dulu. Nyonya mau melahirkan. Air panas cepat. Handuk dan gunting cepat. Cepat. Nyonya, dorong kuat, bayinya hampir keluar. Nyonya dorong lebih kuat. Dorong, bayinya udah keluar. Gunting. Nyonya, bayinya tuh udah lahir. 6 bulan kemudian, Kaisar Helian Yuan wafat mendadak.
Istana guncang dalam krisis. Kilua gendong putra bayinya masuk ke istana dan perintah dari balik tirai. Sejak itu, dia curahkan segalanya untuk perintah negeri. Dia pimpin Dayong menuju kejayaan. Rakyat hidup damai sejahtera. Dia patahkan tradisi dan buka pintu bagi wanita di istana. Di bawah kuasanya, Dayong capai masa keemasannya.